Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, semeton setiang umat Hindu dimanapun berada yang saya kasih dan saya cintai, channel Kejernihan Rohani di hari yang baik ini mau berbagi lagi tentang kewajiban anak yang berbakti kepada orang tuanya semasa hidupnya juga setelah beliau meninggal, yang disebut dengan anak suputra, juga tugas orang tua kepada anaknya. Dan di hari yang baik ini saya mau melanjutkan tentang kewajiban-kewajiban orang tua yang tertulis di dalam Begawan Gita. Itu 5 kriteria tugas orang tua yang disebut dengan Pancawida. Tapi sebelumnya saya mohon warenugraha ring desanya diwasa dengan desanya Aji Saraswati, begitu pula ring de paru sulinggit sana meragu suci dimanapun berada. Nah, teman-teman umat Hindu, ada 5 tugas orang tua yang harus dilaksanakan kepada anak-anaknya. Itu tertulis dalam Begawan Gita yang disebut dengan Pancawida. Pancawida ini adalah 5 tugas orang tua kepada anaknya, dan pada channel sebelumnya sudah saya jelaskan. Itu bagian pertama disebut dengan aman tuakan, yang kedua disebut dengan sang maweh dinajana, sang nitya maweh dinajana, dan sekarang di hari yang baik ini saya mau menjelaskan bagian ketiga dari Pancawida ini. Bagian ketiga dari Pancawida ini disebut dengan Sang Mayek Padjaya. Sang Mayek Padjaya ini adalah orang tua berkewajiban memberikan ilmu pengetahuan dengan cara menyekolahkan, juga mendidik di rumah. Dalam kehidupan keseharian kita mengenal ada 2 jenis pendidikan yang disebut dengan pendidikan formal, juga pendidikan non formal. Pendidikan formal, pendidikan yang didapatkan di sekolah oleh guru pengajian atau guru didik atau guru sekolah. Itu fungsinya untuk menggali bakat yang dimiliki oleh anak tersebut dengan acuan dan arahan didikan dari guru pengajian. Yang kedua ada pendidikan non formal, itu didapatkan di rumah juga di masyarakat. Itu tujuannya mengembangkan segala kemampuan yang didapatkan di pendidikan formal. Teman-teman sekalian umat Hindu yang saya cintai, itulah kewajiban orang tua yang ketiga yang disebut dengan Mayek Padjaya. Dan kewajiban orang tua yang keempat itu ada yang disebut dengan Sang Anyaskara. Sang Anyaskara ini adalah orang tua berkewajiban menyucikan anak-anaknya itu dengan upakara dan upacara atau upakara yang disebut dengan manusiatnya. Mungkin dari megodong-godongan, juga dari napetin, lepas aul, tutu gambuin, 3 bulanan, otonan, dan menek teruno bajang, juga sampai petapah, juga proses upakara grastel, yaitu perkawinan. Itulah tugas-tugas orang tua untuk menyucikan anaknya dengan sebuah proses upakara. Itu bagian keempat daripada kewajiban orang tua, bagian-bagian dari Pancawida yang disebut dengan Anyaskara, yaitu orang tua berkewajiban menyucikan anaknya dengan proses upakara atau banten. Nah, yang mungkin teman-teman umat Hindu dimanapun berada sudah mengerti. Dan yang terakhir adalah kewajiban orang tua pada anaknya disebut dengan Atulung Urip. Atulung Urip ini orang tua berkewajiban menjaga keselamatan juga kesehatan dari anak-anak kita sendiri. Mungkin terhindar dari panas terik dan hujan, itu kita buatkan rumah, juga diberikan pakaian untuk menjaga kesehatan dari anak-anak kita, juga dari marah bahaya
Yang penting orang tua sudah menjaga keselamatan, itu juga termasuk bagian dari Pancawida, yaitu tugas orang tua yang tertulis dalam ajaran Begawan kita, yang disebut dengan Patulung Urip. Semeton titian sarsami umat Hindu, saya selalu berharap teman-teman umat Hindu dimanapun berada selalu mendukung channel Kejenihan Rohani dengan cara subscribe, like, dan ditonton dan dibagikan. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kata-kata atau pembagian penjelasan saya yang kurang atau lebih atau salah. Saya mohon maaf, dan saya selalu berharap teman-teman selalu sehat, selalu bahagia dan rahayu. Saya sinap dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.